TMII, mimpi besar Ibu Tien yang mengubah wajah Indonesia. Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur Jakarta ketika Raka Wijaya melangkah masuk ke gerbang Taman Mini Indonesia Indah. Udara terasa berbeda, lebih tenang, lebih lapang, seolah kawasan ini menyimpan kisah yang tak sekadar tentang bangunan dan taman, tetapi tentang mimpi besar sebuah bangsa. Di tangannya, Raka menggenggam buku catatan usang, tempat ia menuliskan satu pertanyaan utama. Bagaimana mungkin Indonesia yang begitu luas bisa dirangkum dalam satu taman? Jawaban itu membawa Raka mundur ke akhir dekade 1960-an. Indonesia baru saja melewati masa turbulensi politik yang panjang. Di tengah upaya membangun stabilitas nasional, muncul sebuah gagasan yang bagi sebagian orang terdengar mustahil. Gagasan itu datang dari Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto, yang membayangkan sebuah ruang edukasi budaya, tempat seluruh kekayaan Nusantara dapat dikenalkan kepada rakyatnya sendiri. Dalam bayangan Ibu Tien, Indonesia bukan hanya peta di dinding kelas. Indonesia adalah rumah adat yang berdiri berdampingan, pakaian tradisional yang beraneka warna, tarian yang hidup, dan danau buatan yang menggambarkan gugusan kepulauan. Dari ide inilah, cikal bakal Taman Mini Indonesia Indah lahir. Raka berhenti di depan Danau Archipelago. Permukaan airnya memantulkan cahaya pagi, membentuk siluet pulau-pulau Indonesia. Di sanalah ia bertemu Ibu Sari Hartini, Arsiparis Senior TMII. Dengan suara lembut namun tegas, Ibu Sari berkata, "Banyak yang mengira TMII hanya proyek taman wisata. Padahal sejak awal, ini adalah proyek ideologis, cara negara memperkenalkan jati dirinya." Pembangunan TMII dimulai pada tahun 1972 di atas lahan seluas lebih dari 150 hektare di Jakarta Timur. Ribuan pekerja terlibat, termasuk Pak Wiryo, yang saat itu masih pemuda. Ia mengenang masa-masa berat pembangunan. Tanah yang awalnya berupa perkampungan dan kebun harus diolah, jalan dibangun dari nol, dan paviliun daerah dirancang dengan detail tinggi agar menyerupai aslinya. Namun mimpi besar ini tidak datang tanpa penolakan. Di luar pagar proyek, kritik bermunculan. Banyak yang menilai TMII terlalu mahal dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Demonstrasi mahasiswa pun terjadi. Tapi pembangunan terus berjalan, seiring keyakinan bahwa bangsa ini membutuhkan simbol persatuan. Pada 20 April 1975, TMII diresmikan. Saat itu, Indonesia seakan melihat dirinya sendiri dalam satu pandangan luas. Rumah adat berdiri berjejer, budaya dipertontonkan bukan sebagai perbedaan yang memisahkan, melainkan kekayaan yang menyatukan. Raka menutup catatannya. Ia menyadari bahwa TMII bukan sekadar taman. Ia adalah monumen gagasan bahwa Indonesia, dengan segala perbedaannya, bisa dirangkum dalam satu mimpi bersama. Dan mimpi itu, hingga hari ini, masih berdiri di jantung Jakarta Timur. Di balik TMII, kontroversi, kritik, dan tekad besi di era Orde Baru. Langkah Raka Wijaya menyusuri koridor paviliun terasa lebih berat siang itu. Setelah memahami mimpi besar di balik kelahiran Taman Mini Indonesia Indah, kini ia ingin menyingkap sisi lain yang jarang dibicarakan, kisah tentang kritik, kontroversi, dan ketegangan yang mengiringi pembangunannya. Di balik taman yang rapi dan bangunan yang megah, TMII menyimpan luka sejarah yang tak semua orang berani membuka kembali. Di ruang arsip TMII, Ibu Sari Hartini membuka sebuah map berwarna coklat kusam. Isinya potongan koran lama, selebaran mahasiswa, dan laporan pemerintah era awal 1970-an. Ia menghela napas pelan sebelum berkata, TMII lahir di masa yang sensitif. Negara sedang membangun wibawa, dan setiap simbol kekuasaan pasti menuai reaksi. Pada awal pembangunannya, TMII langsung menjadi sorotan publik. Biaya proyek yang besar dipertanyakan, terlebih ketika sebagian masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan. Mahasiswa di berbagai kampus Jakarta memandang TMII sebagai simbol ketimpangan. Bagi mereka, taman budaya itu tampak seperti kemewahan yang dipaksakan. Raka membayangkan suasana Jakarta saat itu, poster-poster kritik ditempel di dinding kampus, orasi mahasiswa menggema di jalanan, dan TMII menjadi salah satu isu yang diperdebatkan. Bagi generasi muda saat itu, TMII bukan sekadar taman, melainkan simbol arah pembangunan negara. Di sudut paviliun Jawa Tengah,
Raka bertemu kembali dengan Pak Wiryo, yang kini duduk di bangku kayu sambil menatap bangunan yang dulu ia bangun dengan tangannya sendiri. Pak Wiryo mengingat bagaimana proyek tetap berjalan meski tekanan datang dari berbagai arah. "Kami ini pekerja, Mas," ujarnya pelan. "Tugas kami membangun. Soal politik, kami cuma dengar dari radio." Namun kenyataannya, politik tak pernah benar-benar jauh dari TMI. Di era Orde Baru, taman ini juga berfungsi sebagai etalase nasional, tempat Indonesia ditampilkan sebagai negara yang stabil, tertib, dan kaya budaya. Setiap paviliun dirancang bukan hanya untuk edukasi, tetapi juga untuk menampilkan narasi persatuan di bawah satu pemerintahan. Siti Laras, mahasiswi sejarah yang mendampingi Raka, menambahkan sudut pandangnya. Menurutnya, TMI adalah produk zamannya. Kita tidak bisa menilai TMI hanya dari satu sisi. Ia lahir dari semangat integrasi, tapi juga dari kontrol negara terhadap narasi budaya. Seiring waktu, kritik mereda, dan TMI mulai diterima sebagai bagian dari lanskap Jakarta. Sekolah-sekolah datang berkunjung, keluarga menghabiskan akhir pekan, dan generasi baru tumbuh dengan TMI sebagai ruang belajar budaya. Namun jejak kontroversi itu tak pernah sepenuhnya hilang, ia menjadi lapisan sejarah yang melekat. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka berdiri di tepi Danau Mini Nusantara. Ia menyadari bahwa TMI bukan kisah hitam putih. Ia adalah pertemuan antara idealisme dan kekuasaan, antara mimpi persatuan dan realitas politik. Dan justru di sanalah nilai sejarahnya berada, sebagai cermin perjalanan bangsa yang terus mencari keseimbangan. Paviliun Nusantara, ketika Indonesia dirangkum dalam satu taman. Keesokan harinya, Raka Wijaya kembali menjejakkan kaki di Taman Mini Indonesia Indah. Kali ini ia datang lebih pagi, ditemani Siti Laras yang membawa peta TMI penuh coretan. Fokus mereka bukan lagi soal kontroversi, melainkan inti dari taman ini sendiri, paviliun-paviliun daerah yang menjadi miniatur keberagaman Indonesia. Langkah pertama membawa mereka ke Paviliun Sumatera Barat. Atap gonjong menjulang dengan anggun, seolah memindahkan suasana Minangkabau ke jantung Jakarta Timur. Raka terdiam sejenak. Di balik keindahan arsitektur itu, ada kerja panjang para perajin daerah yang diminta menghadirkan bentuk rumah adat seautentik mungkin. Ibu Sari Hartini pernah menjelaskan bahwa banyak material dan ornamen didatangkan langsung dari daerah asalnya. "Ini bukan sekadar replika," ujar Siti sambil mencatat. "Setiap paviliun adalah representasi identitas, dan itu sensitif." Mereka berpindah dari satu paviliun ke paviliun lain. Dari rumah Gadang menuju rumah Honai Papua, dari rumah Bolon Batak hingga Tongkonan Toraja. Setiap bangunan seolah berbicara dalam bahasanya sendiri. Raka membayangkan betapa rumitnya merangkum ratusan etnis dalam satu ruang tanpa menghilangkan keunikan masing-masing. Di Paviliun Sulawesi Selatan, Pak Wiryo kembali muncul, kali ini sebagai pemandu sukarela bagi pengunjung. Ia bercerita bagaimana dulu para pekerja harus menyesuaikan bentuk bangunan dengan iklim Jakarta yang berbeda dari daerah asalnya. Kayu harus diawetkan, ukiran disesuaikan, dan struktur diperkuat agar tetap kokoh. Namun TMI tidak hanya tentang bangunan. Di sela paviliun, Raka mendengar alunan musik daerah yang diputar dari pengeras suara, menciptakan suasana seolah ia tengah berkeliling Nusantara dalam satu hari. Bagi generasi 1970-an hingga 1990-an, TMI adalah jendela pertama untuk mengenal budaya daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Ibu Sari Hartini kemudian membawa Raka dan Siti ke sebuah ruang kecil yang jarang dikunjungi wisatawan. Di sana tersimpan foto-foto lama. Penari Bali tampil di pembukaan TMI, rombongan seniman Kalimantan mempersiapkan pertunjukan, hingga anak-anak sekolah yang berfoto dengan latar paviliun. Semua itu menunjukkan bahwa TMI hidup oleh manusia, bukan sekadar bangunan. Namun Raka juga mencatat satu pertanyaan penting. Apakah mungkin keragaman sebesar Indonesia direpresentasikan secara utuh? Beberapa kritikus menyebut TMI menyederhanakan budaya yang kompleks. Satu paviliun mewakili satu provinsi, padahal di dalamnya terdapat puluhan subkultur. Siti mengangguk setuju, tapi setidaknya TMI membuka pintu. Dari sini orang mulai bertanya dan ingin tahu lebih jauh. Menjelang sore, mereka berdiri di titik tertinggi TMI, memandang paviliun-paviliun yang tersebar rapi.
Dari kejauhan, semuanya tampak harmonis. Raka menyadari bahwa TMI bukan klaim bahwa Indonesia bisa disederhanakan, melainkan upaya awal untuk memperkenalkan kebesaran itu kepada rakyatnya sendiri. Di tengah langkah pulang, Raka menuliskan satu kalimat di bukunya, TMI adalah peta budaya, bukan peta yang sempurna, tetapi cukup untuk membuat orang ingin menjelajah lebih jauh. TMI di tengah zaman, dari simbol kekuasaan hingga warisan budaya. Perubahan zaman selalu meninggalkan jejak pada tempat-tempat yang menjadi simbolnya. Bagi Raka Wijaya, Taman Mini Indonesia Indah adalah salah satunya. Setelah reformasi 1998, TMI tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang satu rezim. Ia memasuki babak baru, di mana makna dan fungsinya mulai dipertanyakan ulang oleh generasi yang berbeda. Raka dan Siti Laras duduk di bangku taman tak jauh dari Museum Indonesia. Bangunan itu berdiri megah, namun pengunjungnya tak seramai masa lalu. Disinilah Raka merasakan perubahan paling nyata. TMI yang dulu dipadati rombongan sekolah kini harus bersaing dengan pusat hiburan modern, mall, dan dunia digital. Ibu Sari Hartini, yang telah mengabdi puluhan tahun, mengakui masa transisi ini bukan perkara mudah. Setelah reformasi, banyak simbol Orde Baru dipertanyakan. TMI ikut terseret, katanya sambil memandang halaman museum. Bagi sebagian orang, TMI masih melekat sebagai proyek kekuasaan lama, meski fungsi budayanya tetap relevan. Pada awal 2000-an, TMI mengalami masa surut. Anggaran terbatas, perawatan bangunan menurun, dan beberapa paviliun tampak usang. Pak Wiryo, yang kini sepenuhnya pensiun, kerap datang hanya untuk melihat kondisi bangunan yang dulu ia dirikan. Ia mengaku sedih melihat ket terkelupas dan ornamen kayu mulai lapuk. Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Perlahan, TMI mulai menemukan kembali perannya. Pemerintah daerah dan pengelola berusaha mengubah wajah taman ini dari sekadar destinasi nostalgia menjadi ruang edukasi dan budaya yang lebih inklusif. Festival budaya, pameran temporer, dan pertunjukan seni kembali digelar. Siti Laras mencatat bagaimana narasi tentang TMI juga berubah di ruang akademik. Jika dulu TMI dibahas sebagai simbol hegemoni negara, kini ia juga dilihat sebagai arsip budaya hidup. Di dalam paviliun dan museum, tersimpan dokumentasi tarian, busana, dan tradisi yang di beberapa daerah mulai ditinggalkan. Raka menyadari bahwa TMI sedang berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak menghapus jejak Orde Baru, tetapi menempatkannya sebagai konteks sejarah. Bagi generasi muda, TMI bisa dibaca sebagai pelajaran tentang bagaimana negara pernah mempresentasikan identitas nasionalnya. Sore itu, Raka berdiri di depan Museum Indonesia. Bangunan itu seperti penanda perjalanan TMI sendiri, megah, penuh makna, tetapi membutuhkan interpretasi baru agar tetap hidup. Ia mencatat bahwa warisan budaya bukan hanya soal menjaga bentuk, melainkan menjaga relevansi. Di tengah senja yang turun perlahan, Raka menyadari bahwa TMI telah melewati berbagai fase. Lahir sebagai mimpi, tumbuh dalam kontroversi, matang sebagai simbol, lalu diuji oleh perubahan zaman. Dan ujian terbesarnya mungkin baru saja dimulai, bagaimana bertahan di era modern tanpa kehilangan jati diri. TMI hari ini, bertahan, berubah, dan menjaga identitas bangsa. Pagi terakhir Raka Wijaya di Taman Mini Indonesia Indah terasa berbeda. Udara lebih segar, jalur pedestrian tertata rapi, dan suara kendaraan bermotor nyaris tak terdengar. Perubahan fisik TMI langsung terasa, seolah taman ini sedang berusaha menyapa generasi baru dengan wajah yang lebih modern tanpa sepenuhnya meninggalkan masa lalunya. Raka berjalan bersama Siti Laras menyusuri kawasan yang telah direvitalisasi. Sepeda listrik melintas perlahan, keluarga muda berjalan sambil mendorong stroller, dan sekelompok pelajar sibuk memotret paviliun dengan ponsel mereka. TMI kini bukan hanya ruang nostalgia, tetapi juga ruang publik yang mencoba beradaptasi dengan gaya hidup masa kini. Di sebuah sudut taman, mereka kembali bertemu Ibu Sari Hartini. Rambutnya kini sepenuhnya memutih, namun sorot matanya tetap tajam. Ia bercerita tentang proses revitalisasi yang sempat menuai pro dan kontra. Beberapa pihak khawatir modernisasi akan menghapus nilai historis TMI, sementara yang lain menilai perubahan adalah satu-satunya cara agar taman ini tidak ditinggalkan. TMI tidak boleh jadi museum mati, ujar Ibu Sari.
Ia harus hidup bersama zamannya. Raka mencatat bagaimana TMI kini lebih menekankan fungsi edukasi interaktif. Museum-museum diperbarui dengan teknologi digital, informasi budaya disajikan lebih ringkas dan visual, dan pertunjukan seni dikemas agar menarik bagi generasi yang tumbuh dengan layar. Namun esensinya tetap sama, mengenalkan keberagaman Indonesia. Pak Wiryo datang menyusul, berjalan pelan dengan tongkat di tangannya. Ia tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Bangunannya boleh berubah, Mas, katanya kepada Raka. Tapi kalau orang masih datang untuk belajar tentang Indonesia, berarti kerja kami dulu tidak sia-sia. Bagi Siti Laras, TMI hari ini adalah ruang dialog. Ia melihat bagaimana taman ini bisa menjadi tempat diskusi lintas generasi, antara mereka yang tumbuh di era Orde Baru dan mereka yang mengenal Indonesia melalui internet. TMII menjadi pengingat bahwa identitas bangsa bukan sesuatu yang statis, melainkan terus dinegosiasikan. Menjelang sore, Raka berdiri di tepi Danau Archipelago untuk terakhir kalinya. Dari sudut pandang itu, pulau-pulau mini Indonesia kembali terlihat menyatu dalam satu hamparan air. Ia teringat seluruh perjalanan yang telah ia tuliskan, dari mimpi Ibu Tin, kontroversi pembangunan, paviliun budaya, masa surut pasca reformasi, hingga upaya bertahan di era modern. Raka menutup buku catatannya dengan satu kesimpulan sederhana, TMI adalah cermin perjalanan Indonesia itu sendiri. Ia lahir dari idealisme, diuji oleh kritik, berubah oleh zaman, dan terus berusaha menemukan maknanya. Selama bangsa ini masih ingin mengenal dirinya sendiri, TMI akan tetap relevan. Saat matahari tenggelam di balik pepohonan, Raka melangkah pergi dari Taman Mini Indonesia Indah, bukan dengan rasa selesai, melainkan dengan keyakinan bahwa cerita tentang Indonesia, seperti TMI, tak pernah benar-benar berakhir. Taman Mini Indonesia Indah bukan sekadar taman wisata atau peninggalan sebuah era. Ia adalah buku terbuka tentang perjalanan bangsa, tentang mimpi yang pernah diperdebatkan, identitas yang terus dirawat, dan keberagaman yang tak pernah selesai diceritakan. Selama Indonesia masih berdiri dengan segala perbedaannya, TMI akan tetap menjadi pengingat bahwa persatuan bukanlah keseragaman, melainkan kesediaan untuk saling mengenal.